Partai Buruh menghadang aksi AASB. Saya tertawa mendengar tuduhan dan fitnah yang keji itu. Mengapa saya bilang fitnah? Ya, karena tidak sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Sesungguhnya, masa AASB lah yang justru terlebih dahulu bertindak provokatif. Tetapi belakangan justru dengan menjijikkan, membuat sinetron seolah-olah mereka adalah korban. Playing victim. Yuk, kita lihat fakta-faktanya. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya mengajak kalian untuk membayangkan ini dulu. Kalian sedang makan di warteg, tempat duduk sudah penuh, ketika sedang enak-enak makan, ada segerombolan orang yang datang dan tiba-tiba nyolot, tanpa unggah-ungguh, nggak ada sopan santunnya, mau menempati kursi yang kalian sedang duduki. Bayangin itu aja dulu. Sambil membayangkan itu, saya mengajak kalian untuk melihat apa yang terjadi beberapa hari sebelum aksi 2 Oktober. Aksi di mana kemudian Partai Buruh difitnah melakukan penghadangan. Saat itu, Partai Buruh mempersilahkan jika AASB memang ingin bergabung dalam aksi 2 Oktober di Mahkamah Konstitusi. Tetapi jika mereka tidak bergabung pun tidak apa-apa, karena aksi adalah jalan konstitusional yang tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun. Dengan demikian, jelaslah sudah tidak ada sedikit pun niat dari Partai Buruh untuk menghambat elemen gerakan yang lain untuk melakukan aksi. Karena bagaimanapun, jalan aksi adalah pilihan bagi Partai Buruh yang memang dihidupkan kembali oleh kelas pekerja. Ada serikat buruh, serikat petani, organisasi perempuan, pemuda, nelayan, dan lain sebagainya. Coba saya tanya, mana ada partai yang menjadikan demonstrasi sebagai jalan perjuangan? Ya hanya Partai Buruh. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, tulang punggung dari Partai Buruh adalah organisasi-organisasi rakyat yang percaya bahwa parlemen jalanan adalah salah satu cara untuk merebut keadilan. Karenanya, di tanggal 2 Oktober, ketika Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, Partai Buruh juga melakukan mobilisasi. Aksi ini dilakukan untuk melengkapi langkah Partai Buruh yang juga mengajukan uji formil sebagai upaya litigasi. Sebagaimana kita tahu bahwa satu-satunya partai politik yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi ya Partai Buruh. Tibalah hari itu, 2 Oktober. Sejak pagi, massa Partai Buruh sudah berkonsentrasi di sekitaran Patung Kuda. Ribuan orang hadir dalam aksi ini. Sekitaran Patung Kuda penuh, massa bahkan meluber hingga ke sekitaran Air Mancur. Meski sudah menguasai kawasan sekitar Patung Kuda sejak pagi, tetapi massa aksi Partai Buruh tidak bisa bergerak ke Mahkamah Konstitusi. Titik di mana pembacaan putusan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja dibacakan. Karena jalanan menuju ke sana diblokade oleh aparat keamanan. Jika kalian menghadap ke arah gedung Mahkamah Konstitusi atau istana, posisi Partai Buruh ada di sebelah kiri, sedangkan jalan yang di sebelah kanan itu kosong. Jika memang AASB berkehendak ke gedung MK, mengapa mereka tidak melewati jalan sebelah kanan yang tidak diisi oleh massa aksi dari Partai Buruh? Atau jangan-jangan, ini dugaan saya, tujuan mereka memang bukan ke MK, tetapi memang sengaja melakukan tindakan provokatif. Mengapa mereka melakukan ini? Nanti saya akan jawab di bagian akhir video ini. Sebelum masa AASB datang, terlebih dahulu juga ada masa aksi dari Gebrak. Di video ini misalnya bisa kita lihat teman-teman Gebrak kemudian bergerak ke arah kiri. Mereka menuju ke gedung MK melalui pintu belakang. Jadi saling menghormati, mengambil posisi yang memang belum ditempati oleh teman seperjuangannya sendiri. Giliran AASB datang, yang saat itu hari sudah sore, mereka langsung bakar-bakaran. Persis di depan masa aksi Partai Buruh yang sekali lagi sudah berada di tempat ini untuk melakukan aksi sejak pagi. Bisa kawan-kawan lihat di video ini, di sana AASB bakar-bakaran, sementara di sekitaran Patung Kuda penuh dengan massa aksi Partai Buruh. Dalam kondisi seperti itu, dari atas Makom AASB, tiba-tiba ada yang menginstruksikan agar massa aksi bergerak ke depan. Itu artinya ya menabrak barisan massa aksi Partai Buruh, apalagi aba-aba itu disampaikan dengan penuh provokatif, seolah-olah yang di depannya itu adalah musuh, bukan sesama buruh yang sedang sama-sama berjuang. Jadi, kebohongan yang nyata kalau dikatakan Partai Buruh menghadang AASB. Partai Buruh tidak menghadang karena memang sudah sejak pagi memenuhi tempat ini. Justru merekalah yang memang sengaja menabrakkan diri, sengaja membenturkan diri, dan karena jumlah mereka jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan massa aksi Partai Buruh, wajar jika akhirnya mereka mental sendiri. Seperti orang sedang frustasi yang membenturkan kepalanya sendiri ke aspal, ya pecahlah itu kepala. Saya ada videonya ketika mereka kemudian dengan langkah lunglai bergerak meninggalkan tempat ini. Tetapi karena dia mengingatkan, jangan mempermalukan teman seperjuangan, ya saya tidak jadi mengupload video itu. Setelahnya, masa aksi AASB bergeser ke sebelah kanan. Ingat nggak? Ini adalah tempat yang tadi saya ceritakan lokasi ini masih kosong. Dan masa aksi Partai Buruh tetap bertahan di kiri. Jadi sekarang semakin terang benderang kelihatan mana AASB dan mana Partai Buruh.
Mungkin karena mereka minder melihat perbandingan jumlah massa yang cuma seumprit, akhirnya mereka meninggalkan tempat ini. Oh ya, mengapa mereka perlu melakukan tindakan provokatif kepada buruh-buruh yang ikhlas berjuang demi terwujudnya negara kesejahteraan? Ya, karena mereka ingin mencari perhatian, caper kalau kata anak muda, di mana aksi yang mereka lakukan tenggelam dengan gegap gempitanya aksi yang dilakukan Partai Buruh. Kalau nggak percaya, browsing saja di Google. Ketik AESB dengan tanggal pencarian 2 Oktober, tidak banyak berita yang terkait dengan aksi mereka. Lalu sekarang, ketik Partai Buruh. Hampir semua media memberitakan gegap gempitanya aksi Partai Buruh. Teman-teman, itulah yang sebenarnya terjadi di tanggal 2 Oktober kemarin. Situasinya mirip seperti apa yang tadi saya minta kepada kalian untuk membayangkan kondisi warteg yang sedang penuh, kita sedang enak-enak makan, tiba-tiba ada segerombolan orang yang datang, tiba-tiba nyolot, tanpa unggah-ungguh, nggak ada sopan santunnya, mau menempati kursi yang sedang kalian duduki. Melihat kelakuan mereka, saya teringat dengan nasihat ini. Anda sopan, kami segan. Ini adalah pepatah yang menekankan pentingnya tindakan sopan santun dalam berinteraksi dengan orang lain. Ketika seseorang bertindak dengan sopan dan menghormati orang lain, maka orang lain akan cenderung menghormati dan menghargai kita sebagai balasannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu kembali dalam Bicaralah Buruh berikutnya.